Para sahabat, hari Sabtu 17 Juni yang lalu, Partai Hanura Hati Nurani Rakyat, khususnya Bapilu, Badan Pemenangan Pemilu, mengundang saya untuk berbicara di hadapan para calon legislatif, tempatnya di kota Cirebon. Ini para calon legislatif dari Dapil 8 dan 9 Provinsi Jawa Barat. Ada kota Cirebon, ada Kabupaten Cirebon, Indramayu, kemudian ada Majalengka ya, saya agak lupa ya, ada Subang dan lain-lain ya. Sekitar situ pokoknya Dapil 8 dan 9. Nanti kalau saya keliru bisa direvisi. Panitia meminta saya untuk berbicara mengenai community development. Ya, memang beberapa hari sebelumnya saya membuka kembali literatur community development, itu melimpah ruah. Tapi saya pikir mungkin tidak terlalu relevan ya kalau kita ngomong teori yang aneh-aneh itu ya. Nggak relevan dengan kepentingan partai politik, khususnya para caleg yang sebenarnya ingin memanfaatkan makna community development ini dalam rangka untuk memperoleh dukungan cinta dari rakyat dan akhirnya bisa menduduki posisi wakil rakyat. Panitia meminta saya minta materi, tapi saya mohon maaf dan saya mengatakan saya tidak punya materi, tidak ada paparan dalam bentuk PowerPoint, tapi saya akan ngoceh. Dan memang butuh waktu untuk menemukan ini kira-kira apa yang relevan ya, untuk saya sampaikan di forum itu. Dalam perjalanan kereta dari kota Jogja ke kota Cirebon, itu saya malah memperoleh ini ya, wangsit, memperoleh inspirasi ya. Jadi saya justru pengen berbicara itu tentang 2 poin, yaitu berpolitik dan bermasyarakat. Nanti tentu bermasyarakat ini akan terkait dengan community development yang secara amaliyah, tidak terlalu textbook teoritik. Berpolitik artinya ya ada yang pragmatis, ada yang idealis. Kalau pragmatis itu meraih kekuasaan, memperoleh jabatan, kehormatan. Jadi ini secara personal ya. Mungkin barangkali orang sudah bosan berkarir di tempat lain atau sudah sukses lalu terjun ke politik supaya memperoleh jabatan, memperoleh kehormatan, dan itu saya kira wajar secara personal ini. Nah memang dalam perjalanannya ketika wakil rakyat atau kepala daerah atau kepala eksekutif itu meraih kekuasaan dan menggunakan kekuasaan secara privat atau melakukan privatisasi kekuasaan, nah itu yang jadi masalah. Dan memang ada juga yang meraih kekuasaan, menggunakan kekuasaan itu untuk kepentingan orang banyak, termasuk orang lain. Ini saya kira idealisme. Kekuasaan itu sesuatu yang wajar, kekuasaan disalurkan dan bagaimana digunakan untuk kepentingan orang banyak. Jadi ini dimensi publik kekuasaan. Kekuasaan diperoleh dengan mekanisme publik dan digunakan untuk kepentingan orang banyak. Kalaupun misalnya seorang wakil rakyat atau kepala eksekutif itu memperoleh jabatan untuk karir, untuk sisi pribadinya, untuk privilege, itu ya biasa saja. Sudah lazim. Tetapi yang paling penting karena mereka memperoleh mandat dari rakyat, tentu saja ada etik, ada moral, ada nilai bahwa kekuasaan yang diperoleh itu dimanfaatkan untuk orang banyak. Atau secara prinsip orang berkuasa karena kehendak rakyat dan kemudian
gunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Di atas semua itu adalah Tuhan. Itu saya kira kebajikan dasar yang mendasari kita untuk meraih kekuasaan. Secara prinsip kekuasaan itu sesuatu yang baik ya. Artinya kita pengen kebaikan, pengen keadilan itu tanpa kekuasaan itu nothing, tidak akan terjadi. Karena ya manusia pada dasarnya ya punya banyak sisi. Ada yang malaikat tapi juga ada yang berwatak setan, ada yang setan tapi juga malaikat. Yang berbahaya adalah manusia yang menjadi malaikat karena memperoleh bisikan dari setan. Jadi berpolitik itu saya kira terkait dengan kekuasaan, bisa semata jabatan, bisa juga karena nilai, atau selalu dikatakan oleh sahabat Ari Sujito itu values ya. Politik itu punya values. Values itu soal kebaikan ya, soal kemakmuran, keadilan, dan yang tidak kalah penting adalah rakyat. Rakyat adalah politik. Itu subjek paling utama dan saya sering mengatakan bahwa rakyat adalah konsep politik. Yang di sana mengandung kepentingan tentu, lalu ada pengetahuan. Pengetahuan itu tidak mesti diperoleh dari profesor, rakyat itu juga punya pengetahuan berdasarkan pengalaman mereka sehari-hari. Dan yang tidak kalah penting, rakyat itu punya nilai, punya cita-cita, pengen hidup enak, pengen hidup makmur, dan sebagainya. Dan artinya yang berhak untuk hidup makmur, kaya itu tidak hanya orang gedungan, tetapi rakyat sebagai konsep politik juga punya mimpi, punya cita-cita seperti itu. Dan sering saya katakan bahwa rakyat ini adalah konsep pembebasan. Artinya tidak hanya kalau di Eropa dimulai dari konsep warga negara untuk membebaskan hamba ya, kawulo atau budak gitu. Warga negara ini mulia. Tetapi ini pasif. Warga negara ini pasif. Nah, rakyat ini merupakan tradisi Anglo-Saxon. Jadi konsep rakyat itu pembebasan manusia untuk ini ya, human interest dan human achievement ini itu yang harus dihadirkan dan dia akan bisa menjadi warga negara. Ya, jadi tidak serta-merta ini ada negara, ada warga negara itu akan tercipta karena di dalam negara itu juga ada begitu banyak segmen. Ada birokrasi, ada teknokrat dan sebagainya yang tentu mereka punya interest juga yang itu tidak mesti mencerminkan representasi negara. Jadi artinya konsep rakyat dan konsep pemerintah demokrasi itu pembebasan terhadap absolutisme raja dan etatisme negara. Jadi kalau ngomong negara itu bicara tentang hukum, ya, hukum, birokrasi, administrasi. Dan tentu ya kalau hukum itu sangat penting, tetapi hukum itu juga bisa menjadi musuhnya rakyat jelata. Nah, karena itu ini penting hadir rakyat, hadir politik itu untuk memberi makna atas hukum supaya hukum itu tidak terlalu kaku, etatis. Manusia diminta untuk melayani hukum, bukan hukum untuk melayani manusia. Sehingga konsep politik rakyat ini itu menegaskan bahwa hukum itu adalah ekspresi kehendak politik. Ya, yang jelas di situ ya, memberikan koridor, jadi bukan payung tapi koridor sebenarnya. Dan yang tidak kalah penting bahwa hukum itu adalah the great sinew of government, atau semacam ini ya, otot besar bagi pemerintah. Pemerintah itu kan organisasi kekuasaan yang mencerminkan kehendak rakyat itu. Jadi pemerintah yang punya otot besar bernama hukum itu digunakan ini secara ideal itu untuk melakukan transformasi sekaligus pembebasan dari rakyat menuju warga negara. Dan itu dinamis ya. Artinya setiap orang itu sebagai subjek itu secara politik dia hadir sebagai rakyat dan secara hukum
hadir sebagai warga negara. Nah ini saya kira berpolitik. Bermasyarakat itu artinya ya bergaul. Bergaul, melakukan pergaulan sosial, interaksi sosial, atau punya modal sosial. Modal sosial itu yang mulai dari pergaulan interaksi sosial tadi, punya ikatan-ikatan sosial dengan yang lain, lalu punya jaringan sosial, punya solidaritas sosial, lalu juga yang tertinggi punya social movement atau gerakan sosial. Dan ini memang masyarakat ini kan punya dua sisi ya. Kalau kita kan cuma masyarakat. Tetapi kalau kita mengacu pada konsep bahasa Inggris, ada community dan ada society. Community ini adalah konsep antropologis bahwa orang berkumpul itu ya karena memang given, bawaan. Entah karena kesamaan darah, kesamaan suku, kesamaan daerah, kesamaan tempat tinggal, kesamaan agama, aliran, hobi gitu ya. Terah, dinasti gitu ya. Itu namanya community. Jadi community itu ya dia punya tadi dasarnya adalah social ties, ikatan sosial atau social bonding. Karena kesamaan hobi, ada yang hobi sepeda, ada yang hobi unda pitung puluh misalnya, atau ada organisasi kesukuan keagamaan yang lebih banyak orientasinya internal. Ya memang ada organisasi keagamaan yang untuk pembebasan manusia juga ada, seperti organisasi yang kita kenal seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Kalau itu sebagai society, karena dia memperjuangkan, mengangkat harkat manusia. Jadi dia sudah masuk ke level yang social movement atau gerakan sosial. Ya, jadi ini social capital ini kan tumbuh dari bawah ya, ada social bonding, ada social bridging. Social bridging itu menghubungkan orang-orang yang berbeda suku, berbeda agama misalnya, berbeda aliran, lalu punya organisasi yang melintasi batas-batas parokial atau melintasi yang tadi ikatan community. Jadi society atau masyarakat ini adalah konsep sosiologis. Orang berkumpul karena kesamaan kepentingan, interest ya. Interest ini jangan diabaikan, ini melekat pada manusia. Ada kesamaan interest dan kesamaan tujuan. Termasuk tujuan tadi membebaskan manusia, bisa karena penindasan, bisa karena ketimpangan, bisa karena kemiskinan, dan juga berhubungan kepada negara, mempengaruhi kebijakan negara. Nah, ini namanya society, sehingga kita kenal ada civil society ya. Jadi kita jelas kalau kelompok hobi itu nggak bisa disebut sebagai civil society. Dia community ya, local community. Komunitas itu bisa beraneka ragam. Dan masyarakat kita itu ya kita bisa pilih ini community atau society. Bukan berarti kemudian kita bergerak di society lalu mengabaikan community, tidak begitu. Ya, jadi intinya kita harus nggak bisa lepas dari dua-duanya. Memang ada juga orang yang mengembangkan community tetapi tidak punya society. Orang banyak silaturahmi ke sana kemari, ya baik sama para pihak, itu namanya community. Tapi dia tidak melakukan social movement, gerakan sosial untuk membela petani, membela nelayan misalnya, atau pedagang kaki lima dan sebagainya. Nah ini kalau sudah melakukan perjuangan itu kita sebut sebagai bermasyarakat dalam pengertian society ya, atau sebagai civil society berhadapan dengan kebijakan pemerintah atau negara. Jadi bermasyarakat itu ya macam-macam, ranahnya juga sangat beragam. Ya silaturahmi itu yang social capital atau bermasyarakat yang paling lazim kita lakukan, itu yang paling dasar. Di balik silaturahmi kita juga beramal, bersedekah. Kalau orang bilang ini namanya charity atau karitatif, istilahnya memberi, menyenangkan orang, dan itu diajarkan oleh agama.
Bukan berarti itu tidak cukup ya, ini dasar ini. Dan kalau kita mau bermasyarakat yang lebih advance, yaitu kita membangun gerakan. Entah serikat petani, serikat buruh, kemudian juga asosiasi masyarakat adat, atau serikat apa ya, pokoknya serikat-serikat yang kira-kira untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Misalnya petani ini kan nggak cocok hanya dengan konsep ketahanan pangan misalnya, lalu bikin organisasi. Misalnya di Nahdlatul Ulama itu ada ini ya, LPP, Lembaga Pengembangan Pertanian, yang punya konsep itu kemandirian petani dan sekaligus juga kedaulatan ya. Ada kedaulatan tidak hanya ketahanan pangan tapi kemandirian pangan dan kedaulatan pangan. Kalau mandiri itu artinya ya tidak tergantung pada barang-barang pabrikan atau pestisida dan sebagainya, tapi mengembangkan bibit sendiri, pupuk sendiri gitu. Secara organik ya. Ini mandiri. Kalau daulat itu ya bisa bernegosiasi, punya kuasa bernegosiasi dengan tengkulak. Ya, jadi agar tidak dipermainkan. Ini petani ini problemnya kalau mau musim tanam ini harga pupuk tinggi, langka tinggi. Tapi kalau pas musim panen harga gabahnya anjlok, dipermainkan oleh cukong-cukong oleh tengkulak. Jadi artinya society ini ya, ini harus mengarah ke sana. Tetapi kalau yang community itu misalnya kita ada resiprositas sosial. Petani itu kumpul-kumpul gitu ya. Dalam bahasa Jawa kumpul rah kumpul, yang penting mangan. Mangan ramangan yang penting kumpul, jangan kumpul mesti mangan. Entah itu yasinan, tahlilan. Itu saya kira sangat baik dan saya biasa melakukan itu ya. Itu untuk resiprositas sosial. Itu untuk social ties, ikatan sosial, ikatan bonding ya. Social bonding gitu. Ini yang paling dasar itu. Yang lebih tinggi ya tadi, berjuang tadi di NU saya kira punya tradisi mulai dari yasinan yang disebut sebagai community, tapi juga punya NU yang gede yang memperjuangkan peradaban, ada LPP, Lembaga Pengembangan Pertanian yang memperjuangkan tentang kemandirian petani dan pangan sekaligus juga kedaulatan pangan, kedaulatan petani, ya. Dan ini perlu divariasi. Saya ingin mengatakan bahwa dua sisi ini sangat penting, berpolitik dan bermasyarakat. Kita berharap berpolitik yang bermasyarakat, bermasyarakat yang berpolitik. Kalau bermasyarakat tok tanpa berpolitik ya nanti bisa stagnan. Gerakan sosial berhenti di gerakan sosial tanpa masuk ke politik ya nanti nggak akan bisa mempengaruhi kebijakan. Kebijakannya nggak akan berpihak pada mereka. Jadi stagnasi ini kalau bermasyarakat tanpa politik ini ya. Jadi punya akar ya, punya massa, tapi nggak punya cantolan ke atas. Sebaliknya kalau berpolitik tanpa bermasyarakat ya itu ya rapuh ya. Jadi ya hanya politik, hanya ribut dengan bagi-bagi kekuasaan tetapi tidak ada. Jadi kalau ini hanya menghasilkan para demagog yang ngomong rakyat untuk dijahati untuk landasan kekuasaan mereka. Tetapi kekuasaan mereka tidak berefek terhadap kehidupan society yang lebih baik. Dan politik banyak yang masuk ke ranah community tetapi tidak berdampak pada society. Nah dari dua sisi antara berpolitik dan bermasyarakat ini itu menghasilkan 4 tipe aktor ya, atau 4 tipe orang lah. Satu itu para pihak yang sama sekali tidak bermasyarakat dan sama sekali tidak berpolitik. Nah ini gejala baru ini gejala neolib banget inilah, milenial banget ini ya. Kaum milenial kan begitu, autis, ya, selfish melayani dirinya sendiri. Mereka anti politik.
dan antisosial ya. Ya mereka punya community ya, hanya mereka sendiri ya. Sesama ini, dan ini komunitas yang milenial tuh komunitas yang mencintai entrepreneurship gitu. Bisnis, teknologi, game gitu ya. Yang orientasinya hiburan, ekonomi gitu ya. Tapi tidak membawa ranah yang lebih besar ke komunitas-komunitas yang berbeda ya. Jadi ini artinya selfish ini lebih ini ya, inner ya, lebih ke dalam. Ada ikatan di antara mereka ya, entah sesama teman sekolah, kampus, atau sesama ini ya, teman kerja, pokoknya yang hobinya sama misalnya ya. Itu sama hobi, mereka komunitas juga, tapi komunitas saya sangat terbatas. Ini selfish, melayani dirinya sendiri. Mereka membenci politik. Saya pernah bahas ini soal milenial anti politik ini. Jadi artinya ya mereka bisa membenci partai gitu, tapi bukan berarti mereka tidak memuja tokoh. Punya juga. Kalau mereka melihat politisi yang bodoh, yang rakus, pasti akan marah juga mereka. Tetapi mereka melihat tokoh yang cerdas, yang punya integritas gitu, yang membela rakyat, mereka senang gitu. Itu sisi menariknya itu. Dan ini bisa kita temukan di kalangan mahasiswa. Saya kira ada idealisme juga, memang ada pragmatis. Dan gejala yang lain kan misalnya begini ya, orang itu malas berorganisasi itu. Entah organisasi mahasiswa atau yang lain itu. Tapi mereka pengen dapat manfaatnya. Jadi ini ya itu ciri khas dunia ini ya, dunia autis yang hanya sibuk dengan dirinya sendiri ya. Pokoknya yang penting nanti kerja atau bisnis, memperoleh penghasilan, lalu kongko-kongko, urban sosialita begitu. Nanti nonton bareng, makan bareng, selfie gitu ya. Nah ini namanya kaum selfish yang ini ya, apa namanya, autis gitu ya. Nah ini mereka enggak ini ya, dan itu saya kira menjadi tantangan ya, tantangan bagi para politisi ya. Konon dikatakan bahwa sekarang kaum milenial itu, jumlah pemilih milenial itu 65%. Dan ini ada yang lain mengatakan ini bonus demografi. Ini saya kira ada tantangan tersendiri bagaimana masuk ke dunia mereka. Tetapi yakinlah bahwa para politisi yang punya integritas, punya kapasitas, cerdas, berpihak gitu ya, itu pasti akan memperoleh kehormatan, dihormati di kalangan milenial. Tentu ada cara yang lebih spesifik, lebih teknis bagaimana melakukan penetrasi ke dunia mereka. Nah sekarang ini diajarkan ada manajemen branding ya. Manajemen branding itu ini saya kira sangat penting juga, dan saya juga menyampaikan kepada para caleg, branding itu ya menguasai isu ya. Jadi siapa dirinya, lalu apa yang dikuasai gitu. Sehingga ini bisa menjadikan identitas masing-masing. Jadi saya mengatakan begini ya, caleg maupun yang sudah wakil rakyat itu sekurang-kurangnya menguasai satu isu. Ya, sekurang-kurangnya ya, lebih banyak isu ya baiklah. Misalnya isu petani ya, isu petani ini kan penting nih. Ya tidak hanya pertanian tapi petani. Ini ngomong tentang pengetahuannya, konsepnya, regulasi, kebijakan, peta masalah di lapangan, aspirasi, lalu mengenal jangkar-jangkar tokoh-tokoh petani dan sebagainya. Ada juga nanti yang akan masuk ke dunia entrepreneurship. Nah ini yang disukai oleh kaum muda misalnya. Masuklah gitu ya. Yang punya pengalaman di entrepreneurship, masuklah di sana. Atau punya ini ya, punya interest, punya passion ya di bidang UMKM, silakan aja ya. Jadi tadi intinya pengetahuannya tahu ya, menguasai masalah, tahu kebijakannya, tahu regulasi, punya jaringan. Nah ini saya kira menurut saya branding, menurut saya itu seperti itu.
Ya, ini yang satu ya. Kemudian yang kedua, ini orang atau pihak yang bermasyarakat tapi tidak berpolitik. Nah, ini banyak ini. Banyak LSM ya, teman-teman saya, dan dulu saya juga begitu. Selama bertahun-tahun itu menggalang pengetahuan, belajar, melayani banyak pihak lah gitu ya. Jadi mengumpulkan pengetahuan itu luar biasa. Dan sadar betul bahwa tahun-tahun 2008 kami melakukan refleksi, wah caranya ini kalau kita hanya gerakan sosial terus tanpa masuk ke ranah politik, kita ini bisa stagnan. Kita butuh jangkar politik ya. Nah itu tadi. Jadi ini dunia inilah banyak sekali ya. Ini ya komunitas-komunitas tadi yang entah itu melayani orang atau gerakan LSM ya, ini saya sebut sebagai kaum naif ya. Kalau yang pertama saya sebut sebagai kaum autis, yang kedua orang yang bermasyarakat tapi tidak berpolitik itu kaum naif. Naif itu ya artinya ya ya ada gerakan gitu, ada pelayanan gitu, tapi ya di situ aja. Nah, tidak dikaitkan dengan struktur yang besar, dengan political ekonomi yang makro. Misalnya orang mendampingi desa 25 desa ya di situ terus. Nah ini gaya antropologi kan begitu ya. Ada orang yang terus-menerus di sebuah kecamatan di Pekalongan dari dulu bertahun-tahun ya risetnya di situ ya, mengeksploitasi data di situ. Dan datanya tidak membawa perubahan terhadap yang didata. Ini terlalu asik nih. Jadi ya itu ciri khas para pendamping gitu. Oleh karena itu kan saya selalu bertanya begini, kalau sama pendamping, sejak kapan jadi pendamping? Dan apakah akan menjadi pendamping terus? Harus naik kelas dong gitu ya. Naik kelas itu ya bisa tadi berpolitik tadi, entah itu berkarir menjadi kepala desa, menjadi wakil rakyat. Jadi masuklah. Jadi artinya ini masyarakat yang berpolitik itu bisa melalui jalur untuk menjadi eksekutif atau wakil rakyat. Tetapi titik tekan saya pada dimensi kedua ini, orang itu bisa kaya modal sosial tetapi tidak dikapitalisasi menjadi modal politik. Ya ada juga orang yang punya social capital banyak tetapi hanya terbatas pada sosial, tapi tidak tertransform atau mengalami perubahan menjadi modal ekonomi, apalagi menjadi modal politik. Kemudian yang ketiga, ini kaum yang berpolitik tapi tidak bermasyarakat. Nah ini kaum karbitan ini ya, selebritas ya, kaum karbitan ini ya. Orang yang ya suka itu tadi masuk ke dunia politik tapi nggak punya akar ke bawah, nggak punya massa kan bisa dibeli ya. Jadi ini misalnya begini, ini tokoh-tokoh yang mengandalkan popularitas, entah karena dinasti, ya ini wajar ya kalau misalnya orang tuanya pembesar gitu. Lalu anaknya jadi terkenal, jadi populer itu ya, itu nasibnya ya. Meskipun ada banyak pihak itu mengkritik, ya ini anak-anak dinasti ini kalau berpolitik ini mengganggu yang lain, membatasi kesempatan yang lain gitu ya. Nah ini jadi monopoli ya, monopoli atau buka cabang kalau istilah sekarang ini, wah ini buka cabang ini gitu ya. Ya itu realitasnya begitu. Kritik juga harus disampaikan karena kalau kita lihat dari sisi etik itu tidak elok gitu ya, tidak elok gitu ya. Tapi kalau dari sisi realitas ya begitu biasa. Dan di mana-mana ada anaknya presiden Presiden Bush punya anak Bush jadi presiden gitu. Kemudian Perdana Menteri Trudeau di Kanada ya dulu bapaknya Perdana Menteri gitu ya. Dan ini sudah diteliti oleh seorang profesor di Oklahoma University namanya Farida Jalalsai, Profesor Farida Jalalsai. Dia menunjukkan bahwa ya dinasti itu ada di mana-mana gitu, dan Amerika Latin itu 13%, Eropa 13%,
Asia hanya 10% gitu ya. Itu risetnya itu antara tahun 2000 sampai tahun 2017. Justru yang paling rendah derajat dinasti itu malah terjadi di Afrika gitu ya. Karena di Afrika itu ikatan kesukuannya itu jauh lebih menonjol daripada ini ikatan darah atau dinasti. Selain keluarga dinasti yang memperoleh popularitas dan elektabilitas yang cemerlang, tentu juga ada kaum selebritis ya. Selebritis yang berpolitik tapi tanpa bermasyarakat. Ya. Ya, selebritis itu ya kita tahu. Ya, jadi mereka merayakan setiap momen apapun dirayakan. Kehidupan pribadinya ditampilkan ke ruang publik sehingga saya sebut sebagai kolonisasi ruang publik dengan kehidupan pribadi. Saya tidak peduli kalau mereka kaya raya sampai sundul langit, ya. Yang saya pedulikan adalah mengotori ruang publik dengan kehidupan pribadi. Mereka pasti sangat populer, banyak selebritis yang kemudian melompat ke politik. Ya, ada yang sukses, baik sukses meraih jabatan, ada yang sukses masuk korupsi juga ada. Ada juga yang hebat, yang kemudian menjadi profesional, politisi profesional atau istilah Max Weber itu politics vocation. Jadi total di politik, belajar menjadi lebih cerdas, lebih hebat, meninggalkan dunia selebritinya, lalu betul-betul total di dalam dunia politik dan belajar. Ya, misalnya saya nggak usah sebut namanya. Ada yang kemudian berjuang ya, menguasai isu tentang jaminan sosial. Oh, ini kan dasar nih. Menguasai konsepnya, pengalaman di banyak negara, menguasai masalah, menguasai pengetahuan, kebijakan, regulasi, punya banyak jejaring, entah itu di kalangan NGO atau para dokter atau dan yang lain, dan ini politisi yang hebat. Ya, artinya ini sudah tobat menjadi selebritis gitu ya. Meskipun ya orang masih tetap menilai selebritis, tetapi ciri khas politik profesionalnya ini tampak. Artinya dia switch menjadi punya values, punya nilai ya, memperjuangkan kepentingan orang lain dan orang banyak. Dan tentu ini akhirnya dia bergeser ke tidak hanya berpolitik tapi juga bermasyarakat, punya akar ya, punya jejaring yang sangat luas, punya social movement, artinya tidak hanya berpolitik semata-mata untuk kepentingan privatnya, tapi politik atau kekuasaannya memang bersifat publik gitu ya. Dan yang lain, ini orang kaya ya, karbitan ya, orang kaya ya. Jadi mungkin tadi berasal dari dunia autis tadi, karena kaya atau karena anaknya juragan, ya. Kemudian berpolitik, mungkin udah bosan, udah kekayaannya udah banyak, tetapi tidak bermasyarakat. Ya bermasyarakat ya pakai silaturahmi yang community itu ya pastilah ya. Tapi bermasyarakat dalam pengertian social movement tidak dilakukan. Dan tidak jarang orang-orang kaya itu pakai politik uang. Itulah, nggak usah bermasyarakat tapi nggak usah modal sosial yang banyak, tapi ini menggunakan modal ekonomi untuk dikapitalisasi menjadi modal politik. Ya, jadi pakai politik uang. Dan sekarang kan ada istilah politik komunikasi. Komunikasi itu namanya tekomunikasi. Datang, muni gitu ya, lalu kasih gitu ya. Udah butuhnya apa ini ada berapa orang.
udah nggak usah ngobrol panjang gitu ya, kita cukupi. Ya ada yang begitu, ada juga. Tapi kalau itu kan orang kaya, dan ini politik uang ini kan luar biasa. Saya sudah membahas ya, politik uang itu artinya ya bisa saja faktornya karena para politisi karbitan, tapi juga gerbong-gerbong yang banyak. Dan rakyat ini ya biasa. Jadi ada yang anti politik uang. Kalau anti politik uang itu berarti sudah menjadi warga negara. Tetapi politik uang itu ya satu mata uang yang dinegosiasikan oleh rakyat. Saya sering mengatakan bahwa orang-orang yang menerima BLT disebut sebagai penduduk, orang-orang yang menerima politik uang disebut sebagai rakyat, orang-orang yang membayar pajak disebut sebagai warga negara. Nah, saya di kesempatan lain juga pernah bilang begini, saya itu mau politik uang, tetapi tidak ada yang memberi. Dan saya malu untuk meminta. Artinya saya menjadi warga negara. Saya alhamdulillah bisa makmur meskipun tidak kaya, bisa bekerja, bisa hidup cukup ya. Yang kedua, saya bisa mengakses layanan publik. Yang ketiga, saya taat aturan seperti lalu lintas. Tapi kalau soal aturan dalam bentuk kebijakan saya sangat kritis. Saya kritis terhadap kebijakan tapi taat pada aturan. Harus kita pilah. Kalau aturan-aturan yang sifatnya menyertai program dana desa, program-program di kampus dan sebagainya, saya kritis karena itu membunuh hak, malahan membunuh kreativitas. Tetapi kalau ini aturan traffic light, nah itu saya hargai. Yang keempat, saya membayar pajak juga meskipun tidak sebanyak orang-orang gedungan ya. Pajak saya bayar ya. Kalau misalnya agak telat ya itu biasa lah gitu ya. Tapi prinsipnya bayar pajak. Itu saya kira warga negara. Jadi artinya politik uang itu realitas. Rakyat melakukan negosiasi kepada pembesar. Rakyat itu tidak bisa berbuat salah. People can do no wrong. Itu zaman republik begitu. Kalau di zaman kerajaan, raja tidak bisa berbuat salah. King can do no wrong, tidak bisa berbuat salah ya. Jadi yang bisa berbuat salah namanya warga negara. Kalau nggak bayar pajak atau nggak taat aturan, itu warga negara. Tetapi kalau rakyat itu ya negosiasi. Kemanapun negosiasi. Kenapa? Karena mereka belum menjadi warga negara. Mengapa belum menjadi warga negara? Karena apa yang disebut dengan negara hadir, pemerintah hadir itu tidak ada untuk mereka. Jadi istilahnya ya ada juga orang yang mengatakan kami tanpa negara pun bisa hidup. Tetapi kalau ada negara ya apa manfaat negara untuk kami ya. Dan ini kan beda dengan omongan yang sering dikutip dari John Kennedy ya. Padahal Kennedy itu kan ngomongnya itu kan bukan gini ya. Maksudnya gini, apa yang jangan tanya apa yang bisa diberikan negeri, country ya padamu, tapi tanyalah pada dirimu apa yang bisa kau berikan pada negeri. Tapi kalau di Indonesia ini country ini diterjemahkan menjadi negara, ya. Beda negara sama negeri ya. Kalau negara itu ya negara ada itu untuk orang banyak itu. Boleh kalau mau bela negara ya boleh, tetapi lalu siapa yang bela rakyat? Tidak hanya bantu rakyat dong, bela rakyat. Tidak hanya bela negara tapi juga bela rakyat ya. Karena negara bisa salah, bisa salah. Memang ada istilah right wrong is my country, right wrong is people gitu. People juga nggak bisa berbuat salah. People can do no wrong ya. Jadi ini saya kira harus menjadi titik perhatian. Jadi artinya ya politik uang itu ya begitu ya. Ya kalau memang ini melanggar hukum ya dihukum aja. Tetapi biasa di mana-mana orang itu melakukan negosiasi, entah itu bikin spanduk kami menerima serangan fajar, atau ada pengalaman teman saya menjadi bupati, calon bupati, di sejak awal bisa mengumpulkan 200-an organisasi pendukung, tapi kurang dari seminggu H-7 itu rontok tinggal 11.
lalu kumpul ya, loh kenapa bisa rontok gitu ya. Lalu diantara mereka menjawab, wong kita di zaman Rodi aja dibayar kok, ini di zaman Merdeka tidak dibayar gitu ya. Jadi artinya mereka menolak konsep politik uang, tapi ini ya upah kerja ya. Jadi kumpul-kumpul dan sebagainya itu ya harus mulai dari silaturahmi sampai nyoblos memilih itu ya kerja, dan itu harus ada upahnya ya. Jadi artinya ya bisa saja orang itu melaknat ya politik uang itu laknat ya, tetapi orang yang melaknat itu kan nggak bisa memberikan solusi, paling solusinya moral. Ya artinya kalau kita mau mengurangi politik uang ya duduklah mereka, tempatkanlah mereka, transformasikan mereka itu menjadi warga negara. Jangan dipelihara terus jadi rakyat, jangan ditipu terus jadi rakyat gitu ya. Nanti ya kalau sepanjang jadi rakyat, setiap ketemu pembesar akan melakukan negosiasi. Jadi ini tipe yang ketiga ya. Ketiga itu ya tadi berpolitik tanpa bermasyarakat, tapi ada pengalaman banyak orang yang sudah masuk politisi lalu berubah ya, sekaligus berpolitik sekaligus bermasyarakat, sekaligus juga berpolitik. Nah ini yang ketiga ini ya, dia rapuh, dia tidak berakar. Nah ini repot nih. Nanti ini umumnya tipe yang ketiga ini ya dapat kekuasaan ya sekedar untuk melayani dirinya sendiri. Kekuasaan privat dan bahayanya terjadi privatisasi. Ya, privatisasi kekuasaan untuk melayani dirinya sendiri. Ya. Ini yang ketiga. Lalu yang keempat ini yang ideal itu para pihak yang berpolitik sekaligus bermasyarakat sekaligus berpolitik ya. Jadi orang yang sudah lama gitu bermasyarakat, lalu dalam perjalanannya istilah saya itu ini ya, diorganisasi, lalu yang salah satu poin dari community development yang saya katakan ini namanya capitalizing ya, kapitalisasi. Mengkapitalisasi modal sosial, nanti bisa cabang 2 atau 1, 2, 3. Ini yang kedua memupuk modal ekonomi, lalu yang ketiga itu memupuk modal politik. Jadi yang modal sosial ke modal ekonomi ini namanya yang sering disebut empowerment, pemberdayaan, atau yang lebih tepat pemberkuasaan. Meskipun Presiden Joko Widodo selalu mengkritik konsep pemberdayaan karena memang prakteknya ya seperti itu, pantas untuk selalu dikritik. Beliau selalu mengatakan pemberdayaan itu kata bersayap. Belakangan beliau mengatakan pemberdayaan itu absurd, pokoknya kacau lah, nggak konkret itu ya. Jadi maksud saya pemberdayaan itu yang sudah salah kaprah itu bukan sekedar giving ability ya, tidak hanya sekedar memberikan kemampuan, tetapi ini movement ini ya. Artinya bagaimana modal sosial itu bisa mengalami transformasi menjadi modal ekonomi, karena kita ini Republik Indonesia, masyarakat Indonesia ini sebenarnya sangat kaya modal sosial. Kesetia kawanan sosial kita ini luar biasa, nomor 1 lah di dunia, ranking 1. Tetapi indeks masyarakat sipilnya relatif lebih rendah. Atau sering dikatakan ada missing link antara modal sosial dan modal ekonomi. Kaya modal sosial tapi tidak berubah menjadi modal ekonomi. Atau penelitian teman saya, petani itu ya bisa bekerja sama tapi tidak bisa berusaha bersama. Bisa memupuk modal sosial tapi tidak bisa menghasilkan modal ekonomi. Ya ini kan persoalannya macam-macam. Tentu kalau kita lihat secara struktural ya, karena benturan dengan struktur ekonomi politik yang lebih besar, maka nggak bisa. Akhirnya ya petani itu hanya bergubang pada persoalan ketahanan pangan, tetapi untuk kemandirian pangan apalagi kedaulatan pangan itu tidak terjadi. Ya, artinya kalau ekonomi kemandirian itu bisa
masih sangat sulit. Nah, apalagi kedaulatan. Kalau kedaulatan ini sudah politik ini, gitu. Jadi lalu modal sosial juga bisa dikapitalisasi menjadi modal politik. Jadi ini ada contoh, misalnya teman sudah lama di LSM, pergaulannya banyak, datang ke komunitas membawa gula dan teh tanpa membawa baju. Wah, ini luar biasa ini. Nah, pada saatnya sekian bulan menjelang pemilihan datang lagi gitu. Nah, ini sudah berteman ini. Jadi artinya kalau modal sosialnya kaya lalu transaksi ekonominya rendah. Artinya kalau kita sudah berteman, bergaul, punya trust ya, kepercayaan, maka ongkos politiknya rendah atau politik uangnya rendah. Kalau misalnya orang mengeluarkan untuk open house, untuk beli makan, untuk beli cukai dan sebagainya, itu hal yang biasa lah ya. Itu kan sama dengan pengalaman ini ya, Gamawan Fauzi waktu menjadi gubernur Sumatera Barat tahun 2009. Dia tidak pada partai mainstream pada waktu itu, malah didukung oleh PDI Perjuangan, partai minoritas. Tetapi beliau punya trust yang luar biasa, punya social capital dari lapau ke lapau, dari warung ke warung. Jadi biayanya nggak terlalu besar gitu ya, dan itu dijadikan sebagai contoh orang yang ini tadi ya, berpolitik, bermasyarakat yang berpolitik. Nah ini itu tadi dikapitalisasi, dan saya selalu mendorong juga ini anak-anak muda gitu ya, banyak berkiprah di masyarakat, di desa. Masyarakat kan luas, lalu bisa naik menjadi kepala desa, merebut kekuasaan kepala desa, lalu pada masanya nanti merebut posisi di legislatif di kabupaten, lalu jadi bupati ya. Ini artinya merangkak dari bawah. Ya, ini artinya berakar gitu ya, punya akar sosial yang sangat kuat. Kemudian akar sosial itu dikapitalisasi ya, bisa tumbuh menjadi modal ekonomi dan lalu ke modal politik. Nah, ini yang kita harapkan semacam itu, dan artinya di sini ada ini ya, istilah yang saya sampaikan di pertemuan itu ada istilah jangkar politik dan ada patron politik ya. Jadi kalau misalnya ini ketua umum Partai Hanura ini, Pak Oso ini kan ini patron nih, godfather lah, luar biasa lah. Nah, sementara wakil ketua umumnya yang kemudian juga sahabat baik saya, senior saya, Kiai Ahmad Mukowam, ini jangkar politik lah. Jadi ini sudah punya pengalaman panjang, dan dulu kami waktu berjuang Undang-Undang Desa dengan Aris Susito dan teman-teman punya jangkar politik bernama Budiman Sujatmiko, lalu tambah Ahmad Mukowam, Ganjar Pranowo dan sebagainya. Jadi ini artinya gerakan yang sebelumnya lokalisme naif gitu, tapi kita bawa ke ranah politik, bertemu dengan jangkar politik. Nah, oleh karena itu konsep jangkar politik ini penting, artinya jangkar itu tidak hanya dicari dari bawah, tetapi ini para politisi ini juga harus sadar diri sebagai jangkar. Jadi jangkari gitu ya. Artinya ya setiap politisi seperti tadi yang saya katakan menguasai sekurang-kurangnya satu isu. Bisa isu pertanian petani, nelayan, nanti juga ada yang bergerak di kesehatan dan jaminan sosial, ada yang bergerak di pendidikan, ada yang bergerak di kewirausahaan, di pedagang kaki lima, di usaha ekonomi. Banyak sekali lah bidang-bidang yang saya kira untuk branding istilah lainnya, tapi juga tadi istilah jangkar politik. Ngerti pengetahuannya, ngerti kebijakannya, ngerti regulasinya, ngerti peta masalah di lapangan, ngerti jaringannya, dan seterusnya ya. Jadi artinya ini mulai dari sosial kapital gitu, modal ekonomi dan modal politik itu digenggam. Jadi artinya ya ini saya kira akan menghasilkan ini ya, politisi yang hebat gitu. Ketika nanti duduk di parlemen, ya tidak hanya semata-mata kekuasaan privat, tetapi kekuasaan publik, akan memperjuangkan kepentingan orang banyak. Dan nanti kalau mau dipilih kembali ya tidak harus pakai politik uang, tetapi memanfaatkan
modal sosial yang sudah dirawat panjang ya. Jadi saya kira kita dorong yang keempat ini, siapapun, politisi siapapun main ke sana, baik membangun branding, membangun jangkar politik, melakukan kapitalisasi dari modal sosial, modal ekonomi, sekaligus juga modal politik.